Pemirsa, nasib pilu dialami Raya, bocah 3 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Bocah mungil yang dibesarkan orang tua penderita gangguan mental tersebut meninggal dengan tubuh dipenuhi cacing gelang. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS. Kenaikan uang bulanan anggota DPR menuai sorotan masyarakat. Tapi pimpinan DPR membantah tak ada kenaikan gaji, yang ada hanya kenaikan tunjangan. Kenaikan tunjangan dimaksud ada tunjangan tempat tinggal menjadi 50 juta karena sudah tidak lagi diberikan rumah dinas. Sementara gaji tetap sama, yakni sekitar 6 jutaan. Selain tunjangan rumah, tunjangan anggota DPR yang juga naik adalah tunjangan bensin dan beras. Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyebut, kenaikan tunjangan beras bisa jadi bentuk belas kasihan Kementerian Keuangan kepada anggota DPR. Mengingat harga beras dan telur di pasaran sedang naik. Adanya kenaikan tunjangan membuat pemasukan anggota DPR setiap bulannya 69 juta rupiah. Yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam 5 hari terakhir, sudah 3 kali gempa di Jawa Barat. Akibat aktivitas sesar Lembang meningkat. BMKG menyebut kemungkinan rentetan getaran ini merupakan gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar dan bisa terasa hingga Jakarta. BMKG meminta warga Jawa Barat dan Jakarta waspada gempa. Pasalnya pergerakan sesar Lembang meningkat. Paling tidak dalam 1 bulan ini sudah 5 kali terjadi gempa kecil namun dirasakan warga. Yakni 24 Juli dengan kekuatan magnitudo 1,8 dan 28 Juli berkekuatan magnitudo 1,9. Lalu dalam rentang sepekan ini terjadi gempa yakni 14 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,9, 15 Agustus magnitudo 1,8, dan terakhir 19 Agustus magnitudo 2,3 dirasakan di Cimahi, Bandung Barat. BMKG menyebut rentetan gempa ini kemungkinan sebagai gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, meskipun itu semua belum bisa dipastikan. Namun kondisi Jawa Barat yang rawan bencana membuat BMKG meminta warga tetap waspada gempa besar akibat peningkatan aktivitas sesar Lembang. Jika saja gempa terjadi, diprediksi kekuatannya akan sampai magnitudo 7 dan masuk kategori gempa besar, hingga bisa berdampak ke seluruh Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sementara kota Bandung, Subang, Purwakarta, dan Bandung Barat bisa menjadi wilayah yang paling rusak. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di seputar Ayu Siang. Seorang waria diamuk warga lantaran mengambil anting emas bocah perempuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku mendekati dan juga merapikan rambut korban, lalu menukar antingnya dengan anting mainan. Berusia Seorang waria ditangkap dan dihakimi warga setelah mencuri anting bocah perempuan berusia 10 tahun di Jalan Eni, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berprofesi sebagai pengamen ini bermodus mendekati dan merapikan rambut korban, lalu mengambil anting emasnya dan menukarnya dengan anting mainan. Korban yang pulang sambil menangis menceritakan kejadian yang dialami ke orang tuanya hingga pelaku dicari. Pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian dan sempat dihakimi warga sekitar. Pelaku diserahkan polisi Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.
Mobil kepala dinas di lingkungan Pemda Kota Bengkulu menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Pelaku sempat kabur, namun berhasil ditangkap polisi. Menabrak pasut. Rekaman kamera pemantau tampilkan momen ketika sebuah mobil biru menabrak pasutri yang sedang jogging di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Bengkulu, Senin kemarin. Bukannya menolong, pelaku langsung melarikan diri. Mobil biru tersebut diduga milik seorang kepala dinas di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Warga sekitar lokasi kejadian kemudian mengevakuasi salah satu korban ke rumah sakit terdekat. Korban meninggal dengan luka serius di kepala. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta mobil dinas yang digunakan pelaku saat menabrak korban. Polisi menyatakan pelaku yang kendari mobil dengan kecepatan tinggi mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun hilang kendali sehingga menabrak warga yang sedang jogging. Adapun kronologisnya adalah kendaraan dengan mobil warna biru ini dari arah Pasir Putih mau menuju ke Sport Center. Nah, begitu di belakang mall itu yang bersangkutan dalam kondisi kencang menyalip mau menyalip ke arah kanan, tapi di kanan ini situasi kendaraan rame, akhirnya langsung menyalip ke kiri dengan kondisi yang tidak terkendali lagi. Ada dua orang suami istri lagi jogging sehingga tertabraklah yang lagi jogging. Pelaku saat ini masih diperiksa intensif oleh pihak Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, Ainus melaporkan. Anda masih di seputar Ainus Siang bersama saya Camar Haenda. Hamparan busa kembali muncul di Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga busa berasal dari limbah rumah tangga dan tempat usaha. Inilah gambar udara yang memperlihatkan hamparan busa di aliran Kali Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hamparan busa ini hampir menutupi aliran Kali Sunter hingga pintu air. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengeluhkan bau tak sedap setiap kali busa tersebut muncul. Diduga busa merupakan limbah rumah tangga dan tempat usaha. Sebelumnya pekan lalu Pemprov Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan simulasi penanganan busa yang berada di pintu air WR 3 Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Simulasi ini bagian dari program pemulihan air sungai untuk jangka panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.